Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Salwa Fatuna Fabila dari NTV New Era. Dan di sini saya sedang bersama Bapak siapa? Pak Oktavianto. Oke, sebelumnya izin bertanya-tanya ya Pak. Ya silakan. Bagaimana sih perasaan Bapak dalam menyambut peserta didik baru dalam MPLS tahun ini? Perasaannya seneng ya, tentunya menyambut siswa CMB ini, siswa baru ini sesuai dengan tagline-nya adalah nyambutnya harus dengan ramah dan agar bisa menjadikan sekolah ini yang aman, nyaman dan menggembirakan, tidak hanya untuk CMB baru saja tapi untuk seluruh sivitas akademik yang ada di SMK Negeri 1 Kersana. Oke. Menurut Bapak, apa kunci agar siswa baru bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah, Pak? Kuncinya ada beberapa hal agar siswa itu bisa melakukan adaptasi di dalam lingkungan sekolah. Ya salah satunya kita melaksanakan adanya MPLS ini. Tujuannya apa? Agar siswa itu bisa mengenal berbagai hal yang ada di sekolah. Salah satunya pengenalan terhadap kurikulumnya, ya. Kemudian pengenalan terhadap lingkungan sekolahnya, fasilitas-fasilitas sekolahnya. Ada mungkin ruang kelasnya, ada labnya, ada Nesker TV-nya, kemudian pengenalan terhadap kegiatan ekstrakurikulernya, kemudian pengenalan terhadap bapak ibu gurunya. Ya, jadi agar siswa itu bisa mengenal sama bapak ibu gurunya. Tapi jangan lupa juga, kalau siswanya sudah mengenal dengan bapak ibu gurunya juga harus bisa mengenal siswanya. Salah satunya adalah apa? Dengan menggunakan asesmen awal. Begitu. Bagaimana sih cara sekolah membuat kegiatan MPLS tetap seru, menyenangkan, sekaligus bermanfaat bagi peserta didik baru? Baik, tentunya kegiatan MPLS ini dilakukan secara serentak, ya. Itu dilakukan dan setiap sekolahan wajib. Nah, untuk SMK Negeri 1 Kersana itu melaksanakan kegiatan MPLS dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17, dilakukan selama 5 hari di bulan Juli tahun 2026 sesuai dengan rujukan dari kementerian, ya, sesuai kemudian Permendikdasmen ya nomor 12 tahun 2026 yang menjadi pedoman kita. Kemudian juga ada rujukannya. Kemudian pelaksanaan itu ada materi-materi wajib dan sekaligus ada materi pilihan sesuai dengan kekhasan SMK. Jadi insya Allah kita juga di samping kita sesuai dengan rujukan tadi, pelaksanaan kegiatan MPLS ini juga kita mendatangkan pemateri-pemateri yang expert di bidangnya. Kemudian di samping itu terdapat permainan-permainan yang tentunya atau ice breaking dan sebagainya tidak membosankan bagi anak-anak yang CMB siswa baru ketika melaksanakan PMPLS. Kalau boleh tahu ya Pak ya, apa sih harapan Bapak untuk seluruh peserta didik baru setelah mengikuti rangkaian MPLS ini? Seluruh peserta didik baru, harapannya saya, ya tentunya bukan hanya saya saja, tapi harapan seluruh bapak ibu guru yang ada di sini, tentunya siswanya itu bisa bisa adaptasi sesuai dengan harapan kami. Ketika ada materi G7KI, Gerakan 7 Anak Indonesia Hebat, anak-anak baru itu tidak hanya CMB saja, tapi semua siswa itu juga bisa menerapkan kegiatan tersebut, ya, yang diantaranya dimulai kebiasaan baik di bangun pagi hari sampai tidur yang tidur kembali sesuai dengan waktu yang sesuai dengan waktunya yang teratur. Kemudian ada gerakan ASRI, ya, aman, sehat, rindang, indah. Ya, diharapkan nanti semuanya itu bisa menerapkan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian ada lagi gerakan rukun sama teman. Lah, hal-hal seperti inilah yang sekiranya itu bisa menjadikan atmosfer kegiatan seluruh lingkup sivitas akademik yang ada di SMK Negeri 1 Kersana ini, ya, bisa adanya guyup, rukun, baik sesama teman satu kelasnya, satu lettingnya, ataupun mungkin dengan kakak kelasnya. Saya kira itu. Sebagai penutup ya Pak ya, Ya. Bolehkah Bapak menyampaikan pesan dan kesan mengenai pelaksanaan MPLS tahun ini? Oke, sebagai penutup, semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat. Manfaatnya tidak hanya untuk siswa baru saja, tapi bisa bermanfaat
bagi seluruh sivitas akademik yang ada di sini, termasuk ya nanti anak-anak bisa melakukan adaptasi. Kita juga kemarin barusan melaksanakan adanya demos, ya, demo kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di sini tujuannya adalah apa? Agar siswa itu bisa menyalurkan energinya, bisa menyalurkan bakat minatnya itu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga diharapkan apa? Diharapkan semua kegiatan yang dilakukan oleh siswa itu bersifat positif, ya. Tentunya seperti itu. Dan pesan saya untuk kepada anak-anakku semua, jangan ragu, jangan minder, ya. Semua di sini jadikan sekolah SMK Negeri 1 Kersana ini adalah rumah kedua bagi kalian yang aman, nyaman, kemudian menggembirakan. Sesuai dengan visinya sekolah kita ini adalah agar salah satunya adalah berakhlak baik, kemudian berkompeten, kemudian mandiri, kemudian setelah itu adalah peduli terhadap lingkungan. Semoga diharapkan dengan kegiatan MPLS ini, visi yang tadi SMK Negeri 1 Kersana bisa terrealisasi dengan baik. Halo guys, perkenalkan nama saya Salwa Fathuna Fabila dari NTV Neo Era, dan di sini saya bersama Bapak siapa Pak? Satriana. Oke, sebelumnya saya izin bertanya ya Pak ya. Apa materi yang Bapak sampaikan tadi dan gimana sih manfaat untuk kedepannya Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah. Tadi sudah dilaksanakan kegiatan MPLS, dalam hal ini sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar. Saya yakin ini sangat bermanfaat buat adik-adik yang mau bersekolah di SMK Negeri 1 Kersana, karena memang penyalahgunaan narkoba sekarang ini yang disasar kebanyakan adalah dari kalangan pelajar mahasiswa. Maka dari itu kami concern juga ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada para siswa, kepada peserta didik, biar nantinya mereka itu bisa menolak tawaran narkoba dari teman yang berusaha membujuk untuk memakai menyalahgunakan narkoba. Jadi sangat berkesan sekali buat kami dari BNN. Alhamdulillah dari BNN Kota Tegal yang wilayah zonasinya adalah Brebes, kemudian dan juga Selawi, kami juga harus memberikan informasi edukasi terkait 4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, bukan hanya di Kota Tegal saja, tapi juga kami harus memberikan informasi ini kepada masyarakat, khususnya di kalangan pelajar wilayah Brebes dan juga Kabupaten Tegal atau Selawi. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Kalau boleh tahu harapan Bapak untuk anak-anak MPLS kedepannya seperti apa Pak? Ya, saya berharap anak-anak yang sudah kami lakukan informasi edukasi kepada mereka, berharap sekali untuk mereka nanti biar lebih memahami dan juga dampak dari penyalahgunaan narkoba, dan tentunya mereka ke depan mampu untuk menolak ajakan ketika ada teman yang menawarkan narkoba di lingkungan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Jadi harapannya mereka menjadi generasi emasnya bangsa Indonesia tahun 2045 sesuai dengan harapan dari pemerintah. Kami kawal bersama-sama dengan lingkungan pendidikan, dalam hal ini SMK Negeri 1 Kersana, untuk mewujudkan teman-teman dari siswa SMK 1 yang bersih dari narkoba, bersinar. Oke, gimana sih kesan dan pesan Bapak pada MPLS tahun ini Pak? Pesan dan kesan saya ya sangat berkesan sekali ketika melakukan kegiatan penyuluhan di SMK Negeri 1 Kersana ini, karena memang salah satu wilayah yang mungkin cukup jauh dari kami, dari BNN Kota Tegal, yang wilayah notabene-nya di Kota Tegal, dan kami bisa masuk ke daerah Kersana, wilayah Brebes bagian selatan ya, bagian selatan tentunya dengan segala karakteristik individu masyarakat yang ada di wilayah Kersana ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang sudah kami lakukan edukasi bisa mampu untuk memahami dan juga memberikan edukasi juga kepada masyarakat, khususnya teman-temannya sendiri, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih ya Pak ya sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Salwa Fathuna Fabila dari NTV Neo Era, dan di sini saya bersama siapa? Aini Zahra dari Rumah Sakit Daerah Ashifa. Oke, sebelumnya izin bertanya ya Pak ya.
kebiasaan yang paling sering dilakukan oleh anak-anak yang ternyata dapat menurunkan konsentrasi saat belajar itu apa ya? Oh, kebiasaannya ya. Kadang kita itu pada saat belajar di sekolah atau di rumah, Kak? Itu Di sekolah. di sekolah ya. Oke, kalau di sekolah biasanya kita itu ke distract sama teman-temannya ya. Misal kalau lagi belajar fokus gitu, kadang teman-teman ada yang coba ganggu atau ngajak main gitu. Nah, itu bisa mengganggu konsentrasi dari belajarnya. Jadi belajar kita akan terhambat seperti itu. Oke, lanjut ya. Adakah tips sederhana agar ilmu yang dipelajari tidak hanya diingat, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ketika kita belajar baik teori ataupun praktek, itu kita ulas kembali ya, Kak. Kenapa? Karena materi yang kita dapat itu kan pastinya akan langsung menyerap ketika kita membaca ulang. Nah, jadi ketika misal hari ini ada satu pelajaran, ketika di rumah kita ulas balik gitu. Itu adalah cara belajar yang paling efektif. Karena apa? Mengingat itu nggak harus dihafal, tapi kita baca ulang-ulang seperti ini. Lanjut, bagaimana cara menjaga kesehatan fisik dan mental agar otak lebih mudah menyerap materi pembelajaran? Oke, terutama karena kalian di sini masih adik-adik ya, pelajar terutama itu kesehatan fisik terkait mental juga kalian harus tidur dengan teratur, jangan begadang. Kemudian makan juga harus teratur. Misal kalau biasanya 3 hari sekali harus 3 kali sehari. Karena apa? Kalau misal kita nggak makan, konsentrasi kita juga akan terganggu. Kemudian untuk kesehatan mental juga jangan terlalu banyak main HP. Karena apa? HP itu kan kadang mengganggu kita. Karena biasanya seringkali ada postingan-postingan yang membuat kita merasa kok gini sih gitu. Kemudian terkait mental, ketika di sekolah ya terutama itu jangan ada pembulian. Oke, kita lanjut. Kalau boleh tahu kesan dan pesan Ibu untuk MPLS tahun ini kira-kira apa ya? Oke, tadi ketika saya memberi materi juga teman-temannya sangat semangat ya. Semoga dengan pemberian materi dari kakak itu juga bisa bermanfaat untuk kalian, terutama kalian yang baru masuk gitu. Selama 3 tahun belajar nanti semoga dipermudah dan dilancarkan. Amin. Terima kasih ya Ibu sudah menyempatkan waktunya dan sudah menjawab pertanyaan dari saya. Oke guys, itu saja wawancara hari ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok NTV New Era. Sampai jumpa di next video. See you. Halo guys, perkenalkan nama saya Salwa Fathuna Fabila dari NTV New Era. Dan di sini saya bersama siapa? Rafa Fauzan Kamil, Rani Alin Putri Awan. Sigit Hadi Pratama Emira Giza Humaira. dari SMPN Negeri 2 Banjarharjo, MTS Ma'arif NU 9 Pendek. MTS Negeri 1 Brebes. MTSN 1 Brebes. Pesan saya yaitu senang karena banyak teman baru dan banyak kakak-kakak yang menyambut saya. Seru, menyenangkan. Jujur seru banget, senang Seneng ya? ketemu banyak teman baru. Deg-degan, seru, senang. Itu ruangan-ruangan kayak ruangan welding kayak gitu saya nggak pernah, jadinya saya penasaran. Kayak buat prakteknya Iya, gitu buat ya? prakteknya. Oke. Ngelihat dari kegiatannya kayaknya seru. Jujur penasaran sama ekstrakurikulernya karena selalu berprestasi dan juara. Nah, kalau misalnya disuruh milih nih, kamu rencananya mau ikut eskul apa nih? Kayaknya ikut yang pertama OSIS ya, tuh. Terus volley. Oke. Kalau jadi sih nanti airsoft Ganju. Dari eskul volley-nya mau ikut volley gitu? Iya. Saya kasih 10 Kak. Kenapa tuh alasannya? Soalnya saya senang banget kalau MPLS, terus MPLS di sini itu kayak kakak-kakaknya pada seru semua Kak. Nggak ada yang galak kan? Nggak ada semua. Oke. 10. Alasannya apa tuh? Karena sangat menyenangkan. Oke. 9,5/10. Kenapa tuh alasannya? Karena seru, lingkungannya juga baik. Cuman ada kurang dari kelompoknya aja. Oke. Tuh. Gimana caranya coba dibikin? Untuk kakak-kakak itu tetap semangat, jangan menyerah dalam mengajar adik-adik. Pesan sayanya adalah saya itu suka dengan sekolahnya. Teman-teman tetap semangat buat kedepannya. Kesan saya ya yang pertama sangat senang sekali ya bertemu banyak teman baru. Ada yang dari Sunda, dari apa gitu. Terus untuk pesan-pesannya itu
selalu semangat, dan selalu belajar untuk kedepannya. Yang paling berkesan ya? Banyak sih, nggak bisa disebutin saking sukanya. Tetap semangat dan jangan menyerah. Tetap semangat dan terus berkarya. Tetap semangat untuk mewawancarai teman-teman MPLS dan tetap berkarya terus. Terus berkarya, semangat, semoga makin maju, semakin sukses. Ada kata-kata? Ada. Boleh, silahkan. Ndok gatel kudu dikufur, yen menungsa kudu bersyukur. Oke, terima kasih, keren banget. Makasih ya udah Ya, menyempatkan sama-sama. waktunya dan sudah menjawab pertanyaan dari saya. Oke guys, itu saja wawancara hari ini. Jangan lupa follow TikTok dan Instagramnya NTV New Era. Sampai jumpa di next video. See you guys. Dadah dulu. See you.